Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video ini. Harapan dan doa saya, sahabat semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, ditambahkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua hajat dan tujuan cita-citanya. Amin. Sahabat semua yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan porsi rezeki bagi setiap hambanya. Meski demikian, setiap muslim wajib berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dilakukan umat Islam sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mulai dari sholat duha hingga tadarus Al-Quran. Amalan-amalan tersebut antara lain: yang pertama, melaksanakan sholat duha. Muhammad Syafi'i Al-Bantani dalam buku 7 Amalan Penarik Rezeki menyebut, salah satu amalan pembuka rezeki adalah sholat duha. Sholat sunnah ini bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur, sekitar 15 menit sebelumnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, yaitu sholat duha. Niscaya akan kucukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Orang yang rajin melaksanakan sholat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Namun dia bukanlah orang yang pesimis, tidak berbuat apa-apa. Amalan yang kedua adalah membaca surat Al-Waqiah. Amalan kedua yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqomah membaca surah Al-Waqiah. Bukan hanya sekedar menghafal ayat-ayatnya saja, melainkan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat semua yang dirahmati Allah, sebelum dilanjut, saya mohon kepada sahabat-sahabat semua, mohon dukung channel saya ini dengan cara tekan tombol like dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya sahabat-sahabat semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan semoga menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Selanjutnya yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad Ainur Rasyid dalam buku Kaya Total dengan Ayat Kursi, amalan pembuka pintu rezeki selanjutnya adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12, yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun,
niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada memperbanyak harta-harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan surga untukmu. Dijelaskan lebih lanjut dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa diduga-duga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Untuk yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Mengutip buku The Ultimate Power of Sholat Duha karya Zezen Zainal Alim, memperbanyak sedekah akan mengundang rahmat dan membuka pintu rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda kepada Zubair bin Awam, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arasy, yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Barang siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak baginya. Dan barang siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah akan menyedikitkan baginya." Hadis riwayat Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu. Untuk yang kelima adalah menjaga silaturahmi. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antar sesamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mufid dalam buku Inilah Jalan yang Lurus, Jalan Hidup Nikmat di Dunia Akhirat, bahwa kesempurnaan iman seseorang hamba ditentukan tidak hanya baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sesamanya juga. Hablum minallah juga terjaga, hablum minan nas juga terjaga dengan baik. Dalam sebuah hadis dikatakan silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dilapangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. Sahabat yang dimuliakan Allah, untuk amalan yang keenam adalah memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Ahmad Zainal Abidin dalam buku Cara Kaya Seperti Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki. Zikir yang pertama adalah memperbanyak baca La haula wa la quwata illa billah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan La haula wa la quwata illa billah. Hadis riwayat Obroni. Yang kedua, membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Ketiga, membaca surat Al-Ikhlas.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Sahabat yang dimuliakan Allah, amalan yang ketujuh adalah memperbanyak sholawat Nabi. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebuah hadis, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan solawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan solawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang ke-8 adalah tadarus Al-Quran. Amalan pembuka rezeki lainnya adalah tadarus Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran karya Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari. Dikatakan rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Kami menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.